Hello, anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 2 SD Marsudirini Surakarta. Anak-anak yang diberkati Tuhan ya, how are you doing? I hope everybody is just great, safe, and sound. And I hope everything goes well. Ya, anak-anak bisa mulai menghafal apa yang saya dikatakan itu ya. Itu adalah expressing hope, mengungkapkan harapan. Dan apa kabar Bapak dan Ibu, para Eyang dan siapapun yang mendampingi anak-anak belajar? Apa kabar? Ya, sekiranya juga sehat keadaannya, baik keadaannya, segala usaha dan pekerjaannya, sukses dan diberkati Tuhan. Amin ya. Ya, anak-anak, bertemu lagi dengan Sir Erik. Ini adalah pertemuan keberapa, anak-anak? Iya. Okay, welcome to meeting 5, September 13, 2021, semester 1. Sebentar, Sir Erik besarkan dulu jendelanya. Ya, bisa melihat. Ya, biar anak-anak bisa melihat Sir Erik ya. Oke, jendelanya sudah Sir Erik besarkan ya. Oke. Selamat datang di pertemuan 5 ya, meeting 5 ya, September 13, 2021, semester 1 ya, September tanggal 13, 2021 dan masih di semester 1 ya. Apa saja nih menunya? Ya, kita lihat ya. Apa menu hari ini? Oh, berdoa dulu ya. Sudah lancar ini mendoakan ini lah. Sudah bisa hafal? Ya. Yang pertama mengajak. Masih ingat cara mengajaknya? Ya, let's pray, shall we? Ya, itu cara mengajaknya. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents, and you meet our needs. God, we will always need you. Sudah ingat? Ya, ya. Sekali lagi ya. Dari mengajak ya. 3 mulai. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents, and you meet our needs. God, we will always need you. Ya, itu doanya ya. Oke, anak-anak, ya ada yang Saudari ingin sampaikan? Ya, will. Iya, itu Saudari kasih ditebalkan tulisannya, dimiringkan dan juga diberi garis bawah ya. Nanti Saudari akan membahas itu ya. Oke, menu berikutnya apa ini? Setelah kita belajar berdoa, oh ya, ini anak-anak, Sir Erik merasa perlu untuk menyampaikan ini ya, menyampaikan tentang menirukan, ya, tentang menirukan. Sebenarnya menirukan itu apa sih? Ya, sebenarnya menirukan itu apa? Kalau Sir Erik mencoba membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Arti dari menirukan itu apa sebenarnya? Nah, meniru, ya, meniru atau menirukan, meniru, melakukan sesuatu seperti yang diperbuat orang lain dan sebagainya, ya. Bisa diartikan mencontoh, ya, cocok ya dengan selama ini, dengan apa yang selama ini coba sebutkan ya, coba terangkan kepada anak-anak ya tentang menirukan ya, menirukan. Nah, yang di bawah ini juga ada nih, yang kedua, menirukan, mengikuti contoh ya. Ya, melakukan sesuatu seperti yang diperbuat orang lain, mengikuti contoh ya.
Sir Eric mempunyai ide mempunyai pikiran untuk menyampaikan menirukan kepada anak-anak, karena Sir Eric menemukan ada beberapa tugas yang sepertinya ini menurut apa yang Sir Eric pikirkan ya. Sewaktu Sir Eric mendengarkan dari antara anak-anak yang menyampaikan tugasnya, sepertinya kurang paham dengan yang namanya menirukan. Ya. Nah, lalu ini Sir Eric mencoba untuk menerangkan kepada anak-anak, menirukan itu apa? Nah, menirukan adalah melakukan sesuatu seperti yang diperbuat orang lain, mengikuti contoh. Ya. Sir Eric kasih gambaran ya, kasih penjelasan. Ya, mencoba supaya anak-anak bisa membayangkan menirukan itu seperti apa. Anak-anak, Sir Eric ini pemain drum. Sir Eric ini pemain musik, pemain drum. Dan mungkin kalau anak-anak belajar drum juga atau belajar musik, ya kan? Ada juga pemain-pemain musik yang belajar pakai not ya, pakai notasi balok atau pakai notasi angka ya kan. Sir Eric ini lebih suka belajar langsung dengan melihat guru Sir Eric. Sir Eric juga punya guru ya, Sir Eric ini juga murid sebenarnya. Nah, misalnya ambil saja dengan Pak Gilang Ramadan ya, itu gurunya Sir Eric itu ya. Nah, Sir Eric belajar dari menirukan Pak Gilang Ramadan ini ya. Apapun yang beliau mainkan, Sir Eric coba tirukan. Yang namanya menirukan tentunya menirukan apa yang beliau mainkan. Ya, pukulannya tidak boleh kurang dan juga pukulannya tidak boleh lebih. Kecepatannya sama seperti yang ditunjukkan oleh sang guru ya, yang ditunjukkan Pak Gilang Ramadan. Sir Eric tirukan kecepatannya, Sir Eric tirukan gayanya, Sir Eric tirukan notasinya, ya pukulannya maksudnya ya. Sir Eric tirukan pukulannya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Sir Eric tirukan juga suara drumnya juga. Ya kan? Nah, itu yang namanya menirukan seperti itu. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Persis mengikuti contoh. Ya, mengikuti contoh yang ditunjukkan. Sama seperti yang ini, yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Anak-anak tentunya mencontoh yang Sir Eric tunjukkan ya, melakukan sesuatu seperti yang diperbuat oleh Sir Eric. Itu yang namanya menirukan. Nah, ada beberapa anak yang mungkin kurang sabar dalam berlatih ya, dalam mendengar, terutama mendengar ya. Sir Eric berulang-ulang, tidak bosan Sir Eric mengatakan. Bahkan semenjak dari anak-anak kelas 1 ya, berulang-ulang Sir Eric selalu mengingatkan, telinga dulu, dan telinga dulu, dengarkan dulu bagaimana Sir Eric mengatakannya. Lalu contohlah ya, mengikuti contoh, mencontoh itu dia. Seperti yang disampaikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Contohlah Sir Eric. Ya. Sir Eric menemukan ya, ada beberapa anak yang jauh berbeda dengan apa yang Sir Eric lakukan. Ya. Jauh berbeda. Kalau jauh berbeda, berarti apa? Nah, ya. Berarti mungkin sekali lagi mungkin kurang sabar atau bahkan mungkin tidak melihat. Mungkin kurang sabar atau bahkan mungkin tidak melihat contohnya. Nah, kalau tidak melihat contohnya, bagaimana bisa mencontoh anak-anak? Nggak bisa. Ya. Sir Eric tidak bisa menirukan Pak Gilang Ramadan kalau Sir Eric tidak melihat beliau. Sama juga, anak-anak tidak bisa menirukan Sir Eric kalau anak-anak tidak melihat Sir Eric. Ya. Misalnya, kita sudah mendengarkan lagu I Write the Songs ya. I Write the Songs. Itu kata-kata write itu berulang-ulang dinyanyikan ya. Kalau anak-anak mendengarkan lagu itu,
berulang-ulang dikatakan. Tetapi ada yang mengatakan read. Nah, kan jauh banget, Pak. Jauh sekali bedanya. Dikatakan write, tetapi ada yang mengatakan read. Jauh sekali, bukan? Nah, itu dia. Sir Eric berharap anak-anak ya tentunya lebih waspada lagi ya. Ya lebih apa ya? punya kesadaran ya mungkin ya. Mungkin kata yang tepat itu ya anak-anak ya. Punya kesadaran untuk melihat contoh, mendengarkan contoh, lalu menirukan. Ya, itu yang Sir Eric ingin bagikan kepada anak-anak sehingga di tugas-tugas berikutnya tidak ada lagi yang wah berbeda sekali pengerjaannya. Ya, oke sekali lagi ya. Untuk bisa menirukan contoh, tentunya ya bisa dilihat dulu contohnya seperti apa, bisa didengarkan dulu contohnya seperti apa. Setelah bisa mengerti bagaimana itu diucapkan, nah lalu dicontoh, lalu diikuti contohnya. Ya, oke, yuk kita lihat menu berikutnya apa ini. Oh ini kita lanjutkan yang kemarin ya. Oke, learn English with the Bible atau learn English from the Bible juga boleh. Belajar bahasa Inggris dengan Alkitab atau belajar bahasa Inggris dari Alkitab juga boleh ya. Learn English with the Bible atau learn English from the Bible juga boleh. Learn, belajar English. Anak-anak bisa menirukan itu ya. English ya, oke. Berulang-ulang melatihnya ya, oke. Anak-anak bisa mulai mengatakan kata English dengan mantap ya. Ini ada kalimat contohnya. Ini ya, ini will Sir Eric kasih tebal, miring dan juga di garis bawah. Ya, kita belajar ya cara mengatakannya dari Isaiah 41 verse 10 dari New International Version ya, New International Version ya. Anak-anak sudah sering ajari ya. Sudah sering ajari cara mengatakan new ya, new. Bukan new tapi new ya. Isaiah 41 verse 10. Yesaya 41 ayat 10 ya. Kita pelajari sama-sama ya. Ini nak, will. Lalu yang warna hijau itu adalah verb base-nya ya, verb-nya, verb base-nya. Kata kerja dasar ada strengthen, help, uphold. Strengthen, help, uphold. Ya, anak-anak bisa mulai mengenal kata-kata itu ya. Strengthen, menguatkan, help, menolong, uphold itu bisa bisa menopang ya, bisa mendukung ya, bisa menegakkan juga bisa ya. Oke. Yuk sama-sama ya. Oh, Sir Eric kasih contoh dulu ya. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ya, utamanya kalian bisa anak-anak bisa menghafal yang warna merah ya, hijau dan juga yang di garis bawah itu. Ya, itu anak-anak bisa mempelajari itu ya. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Anak-anak bisa lakukan yang hitam piring itu. Will. Aku akan menguatkan kamu, aku akan menolong kamu, aku akan menegakkan kamu, atau aku akan mendukung kamu. Ya, bagus semua artinya ya. Oke, ada 3 kalimat. I will strengthen you and help you. I will uphold you. Ya, ada surat uphold. Ya, itu bisa anak-anak hafal ya. Oke, berarti anak-anak sudah bisa
mulai mengerti ini. We will always need you. Ada contoh yang lain lagi. I will strengthen you, and I will help you, and I will uphold you. Ya, oke. Kita bisa belajar berkata-kata dalam bahasa Inggris dengan berbagai macam cara ya, nah ya. Itu tadi lewat doa, sekarang bisa bisa dengan kitab suci ya, dengan Alkitab ya. Kebetulan ini masih BKSN ya. Nah, kita bisa belajar dari Alkitab, belajar bahasa Inggris dari Alkitab ya. Terus berikutnya apa nah? Ya, let's sing. Ya, oke. Kalau di depan tadi kita mengajak berdoa, mengatakan let's pray. Ya, let's pray, shall we? Ini juga bisa. Let's sing, shall we? Mari kita bernyanyi ya. Let's sing. Anak-anak mungkin masih ingat lagu ini. Sir Erik pernah menggunakan lagu ini untuk mengajari anak-anak mengungkapkan can atau kebisaan ya, ability, menyatakan ability, expressing ability, mengungkapkan kebisaan atau kesanggupan atau kemampuan juga bisa ya. Masih ingat mungkin anak-anak, Bapak Ibu mungkin juga sudah pernah mendengar lagu ini ya, lagunya Mike Mohede ya. Saya coba nyanyi ya, saya nyanyi aja ya secara live karena kemarin sore coba pakai musiknya malah nggak jelas ya. Jadi kita nyanyi saja. Saya coba nyanyi. Saya geli kalau disuruh nyanyi nak, karena saya pemain drum ya, bukan singer ya. Ya coba ya, saya coba nyanyikan. God can do all things. His loving hands will lift you and save you always. God can do all things. He will never, ever leave you alone. Okay. Mudah-mudahan suaranya bisa diterima ya. Oke, nah itu yang di garis bawah itu ya anak-anak bisa mulai menghafal ya. Can. Kita sudah belajar can juga di beberapa waktu yang lalu ya. Yang setelah Sir Erik pulang dari isolation itu ya. We cannot see the virus. We can wear face mask. We can use sanitizer, we can wash hands properly, ya itu untuk mengungkapkan sebuah kebisaan ya. Nah, ini ada lagi yang lain penggunaan can ya. Anak-anak ingat ya, yang warna hijau itu adalah verb base ya, verb base kata kerja dasar. Anak-anak bisa melihat bagaimana verb base itu tersebar di mana-mana ya. Anak-anak bisa mulai belajar menggunakannya, bagaimana menggunakan verb base sejak dari kelas 1 sampai sekarang di kelas 2 ini. Oke. Lalu ini dia, yang ini Sir Erik bisa juga bagikan kepada anak-anak tentang huruf I. Ya, tentang huruf I. Nah, tidak dibaca sebagai I ya, bukan tidak sama ya. Maaf, tidak sama dengan I-nya bahasa Indonesia. Jadi ini dibaca things, bukan thing, tapi things. Ini adalah loving, bukan loving, tapi loving. Ya, sama juga ini bukan will, tapi will. Ini juga bukan lift, tapi lift. Ya, anak-anak, itu tentang huruf I. Jadi dalam bahasa Inggris, huruf I hampir tidak pernah dibaca sebagai I. Ya, oke. Ini juga nih, sing, bukan sing, ya. Oke. Yuk, let's sing. Shall we? Yuk, sama-sama. 3, mulai. God can do all things. His loving hands will lift you and save you always. God can do all
He will never ever leave you alone. One more time. God can do all things. His loving hands will lift you and save you always. God can do all things. He will never ever leave you alone. He will never. He will never ever leave you alone. He will never. One more time. He will never ever leave you alone. Ya, sekiranya lagu ini jadi berkat buat anak-anak ya, buat Bapak Ibu juga ya. Oke. Oke, berikutnya apa, Nak? Berdoa sudah ya, kita belajar bahasa Inggris dengan menggunakan kitab suci bisa ya kan, belajar bahasa Inggris dengan lagu juga bisa ya kan. Berikutnya apa? Oh ini ya, Erik bisa mulai ini mengajarkan model namanya. Nah, sekali lagi, oh iya, tiba-tiba Erik ingat. Nah, anak-anak, sewaktu anak-anak belajar bahasa Inggris, ya, anak-anak belajar mendengarkan dan menirukan terlebih dahulu. Dengan kata lain, kalau anak-anak belum mengerti atau belum mengerti artinya, nggak masalah. Ya. Jadi kalau kalian belum hafal artinya, setiap bahasa Inggris itu nanti kan ada arti bahasa Indonesianya. Kalau anak-anak belum mengerti artinya, ya, nggak masalah. Ingat, belajar bahasa ya, pada tahap-tahap awal itu belajar mendengarkan dan menirukan kan, sama seperti anak-anak belajar bahasa ya. Anak-anak nggak ngerti loh yang dikatakan itu apa, ya, cuma dikatakan aja. Ya. Tapi semakin hari, semakin minggu, pasti anak-anak akan mengerti artinya. Ya. Jadi yang penting ini dulu, mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan berhasil menirukan, itu aja dulu ya. Termasuk kata model sini. Mungkin anak-anak berpikir, ini apa model sini, ya kan? Kok ada model segala apa ini, ya kan? Ya, oke. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, oke. Nah, itu ada dua yang sudah Sir Erik perkenalkan. Ya, yang pertama can, sudah anak-anak kenal semenjak dari kelas 1 ya. Dan yang kedua yang Sir Erik perkenalkan adalah will, ya. Can seperti yang Sir Erik sampaikan ya, can untuk mengungkapkan kebisaan atau kesanggupan atau kemampuan ya. God can do all things. Tuhan bisa melakukan segala perkara. Tuhan mampu melakukan segala perkara. Ya, oke, bisa ya. Juga dengan 4 kalimat yang sudah anak-anak pelajari itu ya. We cannot see the virus itu tidak bisa ya. Tapi we can wear face mask. Kita bisa memakai masker. We can use sanitizers. Kita bisa ya, kita bisa menggunakan hand sanitizer. We can wash hands properly. Kita bisa mencuci ya, mencuci bisa ya. Kita mampu atau kita dapat mencuci tangan dengan sebagaimana mestinya ya, itu can. Lalu will. Nah, itu Sir Erik menggunakan kata antara lain ya, antara lain bisa ya, antara lain bisa ya. Itu ada dua, mengungkapkan janji ya, ada janji di situ, dan juga untuk mengungkapkan keinginan melakukan sesuatu tanpa rencana ya, spontan gitu ya. Nah, itu kegunaan dari will ya. Nanti minggu depan ya, atau di pertemuan berikutnya nanti saya akan kasih contoh
penggunaan will itu seperti apa. Ini sudah ada dua, sudah ada beberapa, nak, ya. His loving hands will lift you and save you always. Ya, itu ada semacam janji di sana bahwasanya tangannya penuh kasih akan mengangkatmu dan akan menyelamatkanmu senantiasa. Ya, ada janji di situ. He will never ever leave you alone. Sama, dia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kamu sendirian. Ada janji di sana, ya. Oke. Ini juga, ya, ada janji di sana. I will strengthen you and I will help you and I will uphold you. Ada janji di sana. Oke. Lalu ini, ya, oke. We will always need you. Sebenarnya itu bukan janji, nak, ya. Itu adalah belief. Ya, kalau yang ini itu belief, ada sebuah keyakinan bahwasanya kami percaya, ya, kami akan selalu membutuhkan engkau. Ya, belief, ya. Jadi sebenarnya tadi, ya, kalau kita balik ke sini, ya, cuma Sir Eric mengajarkan yang dua ini dulu saja. Ya, janji, ya. Lalu keinginan melakukan sesuatu. Ya, banyak. Misalnya, I will eat. Ya, oke, aku mau makan, ya, aku akan makan. I will drink, I will study, dan seterusnya. Ya, oke. Yang sering ajarkan yang ini dulu, ya, yang janji dan keinginan melakukan sesuatu. Itulah sebabnya sering mengatakan antara lain, ya, untuk janji, untuk keinginan melakukan sesuatu. Tapi yang pertama tadi dalam doa tadi itu bisa dianggap sebagai belief, sebuah keyakinan, ya. Oke, itu, ya. Sekilas tentang can dan will, walaupun anak-anak sudah mengerti can, ya. Oke. Berikutnya apa? No, ya. Oke, sekarang the big project one. Anak-anak, yang biru diucapkan, ya. Sir Eric bukan asal, ya, bukan asal menaruh judul ini di sini, ya. Tetapi Sir Eric sengaja karena kata big, ya, itu belakangnya adalah huruf G, suaranya big. Saya bisa merasakan, ya, big, ya. Ini adalah kata sifat, ya. Sir Eric belum banyak menerangkan kata sifat, dan Sir Eric tidak akan menerangkan kata sifat, ya. Karena apa? Karena tidak masuk pada kategori noun, verb, base, noun. Ya, kita masih tetap akan memperluas yang namanya verb base. Karena, ya, anak-anak sudah tahu, ya, the life of a sentence lies on its verb. Nyawa dari sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya. Kalau anak-anak tidak mempunyai kata kerja, ya tentunya tidak bisa membuat kalimat. Padahal, ya kan, dasar dari segala macam komunikasi tertulis dan juga tulisan itu terletak pada kalimat. Ya, makanya Sir Eric terus gencar memperkenalkan banyak kata kerja. Dalam hal ini verb base dulu, ya, yang warna hijau itu. Ya. Oke, jadi kata sifat Sir Eric belum akan menerangkannya, ya. Tetapi sudah bisa dipakai, ya. Seperti yang Sir Eric bilang tadi, anak-anak belum mengerti, nggak apa-apa, tetapi bisa menggunakannya, ya, nggak masalah, ya. Ya, the big project one. Sir Eric lambat, ya. The, bukan the, no. Itu adalah pengaruh dari bahasa Jawa, ya. Bahasa Jawa pun banyak sekali, ya, yang menggunakan the, ya. Apalagi the lot, ya, dot, ya. Nah, itu dia. Ada beberapa contoh, ya. Jadi ini bukan the tapi the, ya, nggak ada n-nya. The big project one, ya. Sir Eric sudah mulai mendorong anak-anak untuk membidik suara-suara terakhir, ya. Anak-anak sudah berani, banyak yang luar biasa bahasa Inggrisnya, sudah mulai lancar bahasa Inggrisnya,
Nah, yang ketiga ini, anak-anak belajar membidik suara-suara terakhirnya ya. Maaf. Ngerti nak? Seperti yang saya tirukan, seperti yang saya terangkan tadi tentang kata menirukan ya. Ya ini pesan-pesannya. Tirukan sepersis-persisnya ya. Seperti contoh. Tirukan kecepatannya, kecepatan berbicaranya Sir Erik ya, tirukan. Pengucapannya, bagaimana mengucapkannya. Perhatikan nada bertanyanya. Ini kalimat tanya ya, nak ya. Kok bisa tahu toh, Sir? Itu kalimat tanya. Iyalah. Ini ada tanda tanyanya ya. Ya, kelihatan jadi. Oh, ini ada tanda tanyanya. Oh, berarti itu kalimat tanya. Dan juga cara pengerjaannya. Nanti ada tepuk tangannya ya, betul ya. Oke. Do you eat fruit? Jangan keras-keras, tepuk tangannya. Ini saja. Oke, kita latih yang bagian kalimatnya dulu ya. Do you eat fruit? Do you drink milk? Do you have pets? Do you watch YouTube? Do you wear face mask? Do you use gadget? Do you like fish? Do you do homework? Thank you, sir. I will see you soon. Anak-anak, Sir Erik tegaskan lagi, Sir Erik jelaskan lagi. Ya, nanti Sir Erik akan menggunakan aplikasi yang namanya video capture untuk menggarap hasil karya kalian nanti, project kalian nanti. Jadi, Sir Erik nanti akan seolah-olah ngobrol dengan anak-anak. Ya, nanti seolah-olah ngobrol dengan anak-anak, bertanya jawab dengan anak-anak. Ya, itulah sebabnya Sir Erik mengarahkan anak-anak untuk melakukan supaya anak-anak punya kewaspadaan untuk memberi jarak dulu, ya, untuk setiap pertanyaannya. Itu nanti sebagai tempat bagi Sir Erik untuk menjawab pertanyaanmu, ya, anak-anak, ya seperti itu maksud Sir Erik. Jadi itulah sebabnya Sir Erik mengarahkan kepada anak-anak supaya mengerjakan persis seperti yang Sir Erik arahkan. Ya, nanti anak-anak akan memahami apa maksudnya. Mengapa kok Sir Erik menyuruh anak-anak melakukan tepuk tangan yang lirih? Ya, nanti ada maksudnya. Pokoknya kerjakan seperti yang Sir Erik arahkan. Ya, yuk. Sekarang dari biru, dari detik, project 1 sampai I will see you soon. Kecepatannya pakai kecepatan Sir Erik ya. Tirukan kecepatan Sir Erik. Yuk, the big project 1. 3 mulai. The big project 1. Excuse me, sir. How are you doing? My name is I am from class 2. My number is, here is my project. Do you and verb base. Do you eat fruit? Do you drink milk? Do you have pet? Do you watch YouTube? Do you wear face mask? Do you use gadget? Do you like fish? Do you do homework? Thank you, sir. I will see you soon. Gitu ya, segitu kecepatannya. Anak-anak, sekali lagi, pastikan nada bertanyanya benar. Sir Erik nanti tidak bisa mengerjakan atau menggarap tugas anak-anak kalau nada bertanyanya salah. Ya, jadi pastikan anak-anak, ya ini nada bertanyanya diperhatikan. Perhatikan nada bertanyanya. Do you eat fruit? Na 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 na. Do
Do you drink milk? Na 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 na. Do you have pets? Do you watch YouTube? Naik terus ya, naik terus ya. Oke, anak-anak, yuk perhatikan suara-suaranya. Eat fruit. Drink milk. Pet. Watch YouTube. Face mask. Face mask. Gadget. Use gadget. Like fish. Homework. Do homework. Thank you, sir. I will see you soon. Oke. Nah, anak-anak, ada yang sering ingin sampaikan juga tentang pengerjaan tugas ini. Anak-anak, anak-anak kan merekam ya. Anak-anak kan merekam ya, nanti menggunakan audio ya, menggunakan audio. Pastikan rekamannya tentunya hasil yang baik. Ya. Jadi, maksudnya Sir Erik seperti ini. Sir Erik menemukan ada beberapa kakak kelas 3 ya, yang salah dalam rekamannya. Nah, kalau salah, tentunya bisa diulang. Lagi pula kan ini kurang dari 1 menit ya, ya kan? Kalau mau diulang juga nggak apa-apa. Ya. Yang namanya rekaman, Sir Erik tahu ya, yang namanya rekaman itu seperti apa. Sekali lagi, Sir Erik pernah rekaman. Kalau salah, ya harus diulang. Wong ini rekaman. Ya. Lain halnya kalau anak-anak tampil live, dilihat langsung orang banyak. Kalau salah, ya terus saja penampilannya. Ya kan? Kalau salah, ya terus saja penampilannya. Tidak bisa diulang. Karena itu adalah penampilan langsung. Tetapi kalau ini yang namanya rekaman, kalau anak-anak sadar ada yang kurang, ya jangan diteruskan. Berhentilah dulu, lalu ulang. Ya, diulang. Dan yang ditampilkan itu tentunya rekaman yang benar, rekaman yang lengkap. Kalau anak-anak tahu ada yang salah, kalau anak-anak tahu ada yang kurang, ya jangan direkam. Ya kan? Jangan diteruskan, berhenti dulu, buat lagi. Ya, anak-anak ya. Anak-anak belajar memahami rekaman. Ya, namanya rekaman ya seperti itu. Ya. Nanti makanya Sir Erik sudah berulang-ulang ya. Enggak apa-apa, Sir Erik ulang lagi. Sir Erik sampaikan lagi, tidak bosan-bosannya. Jadi, ya, kalau anak-anak, Sir Erik pernah menyampaikannya suatu anak-anak kelas 1. Latihlah hingga lancar, jangan terburu-buru, ya, oke. Jangan terburu-buru merekam juga, jangan terburu-buru mengirim juga. Pastikan bagus dulu, pastikan benar dulu. Kalau sudah benar, baru dikirimkan, ya. Dan jangan berlatih, ya ini dia. Nggak apa-apa sebenarnya, cuma Sir Erik geli aja. Anak-anak jangan berlatih di layar WhatsApp-nya Sir Erik, ya. Sir Erik ulang, anak-anak sebaiknya tidak berlatih di layar WhatsApp-nya Sir Erik, ya. Sir, maksudnya apa toh, Sir? Ini loh, Nak. Sir Erik sering kali melihat message was deleted, ya, message was deleted. Pesan dihapus, pesan dihapus, pesan dihapus, pesan dihapus, ya. Itu berulang-ulang banyak sekali. Dan itu Sir Erik tahu, itu pasti sedang latihan, ya kan? Dah dicoba di layar tugasnya Sir Erik, ya kan? Nek bener ya syukur, ya kan? Nek salah dibalengi meneh, ya itu dia. Dan itu terjadi di WhatsApp-nya Sir Erik. Nah, supaya itu tidak terjadi, latihan dulu lah. Ya, dilatih dulu. Ya, sampai benar-benar mantap. Itu prinsipnya latihan. Jadi anak-anak tidak sekedar mengumpulkan tugas, ya, tetapi karena memang ini butuh belajar, ya kan? Karena suatu saat pasti akan dipakai. Dan mengapa tidak bisa dipersiapkan semenjak dari sekarang? Ya, ya.
Ya, sekali lagi ya. Dari biru sampai I will see you soon ya. Kecepatannya seperti tadi. Ya. The big project one. 3 mulai. The big project one. Excuse me, sir. How are you doing? My name is. I am from class 2. My number is. Here is my project. To you and per base. Do you eat fruit? Do you drink milk? Do you have pets? Do you watch YouTube? Do you wear face mask? Do you use gadget? Do you like fish? Do you do homework? Thank you, sir. I will see you soon. Nah, seperti itu. Do you eat fruit? Ya, itu tadi. Ya, oke. Itu nanti seperti itu pengerjaannya. Berikutnya apa ya? Oh, ini ya. Attention please, perhatian-perhatian ya, dikirim ke WhatsApp Sir Eric ya. Menggunakan apa anak-anak? Suara. Nah, tulis saja di sini ya. Cukup menggunakan apa? Suara ya. Ya, cukup menggunakan suara, tidak perlu pakai video ya. Tidak perlu pakai video. Sererik wah pulang terus ini ya, tanpa bosan Sererik mengatakannya ya. Oke, cukup pakai suara saja ya. Karena kemarin ya ada beberapa yang kok ya masih pakai video ya. Ya maksudnya udah cukup pakai suara nggak apa-apa. Karena apa tuh? Nah, ini loh nak, Sererik terangkan lagi. Handphone ini terbatas sekali. Ya, handphone Sir Eric ini terbatas sekali, memorinya, ruangnya terbatas sekali. Sir Eric mengajar kelas 1, kelas 2, kelas 3, ditambah ada beberapa sekitar 50 peserta ekstra. Ya, berarti kalau di total itu ada sekitar 400 karya. Ya, kalau semuanya mengerjakan akan ada 400 karya. Ya, nah, kalau semisal karyanya menggunakan video, ya sulit bagi Sir Eric ya, sulit bagi handphonenya juga. Nggak bisa disimpan di handphone, mesti disimpan di laptop. Nah, padahal Sir Eric punya rencana untuk menyimpan ini hasil karyamu ini, langkah-langkahnya, sejarahnya anak-anak belajar bahasa Inggris itu seperti apa. Nah, yang paling mudah, ya udah disimpan dengan berupa audio saja, dikerjakan dengan menggunakan audio saja sudah cukup. Dan Sir Eric sudah bisa melihat bahwasanya anak-anak itu luar biasa ya, tidak luar biasa. Begitu ya, anak-anak kirim ke WhatsApp Sir Eric, cukup menggunakan suara saja, menggunakan video, menggunakan voice note ya. Ya, ini Sir Eric tulis saja ya, gunakan atau voice message. Ya, oke, voice note atau voice message. Ini Sir Eric kasih tunjuk lagi ya. Sir Eric stop, share dulu. Ini yang namanya voice recorder. Seperti ini. Ya, voice recorder seperti ini. Pencet. Ya, kita mulai berbicara. Ya, itu voice recorder. Jadi bukan video. Ya. Lalu berikutnya menggunakan voice message. Ini voice message seperti ini.
Masuk ke WhatsApp dulu. Lalu ada tombol kecil warna hijau. Nah, ini bisa digeser ke atas, lalu dikunci, lalu mulai berkata-kata. Ya, yang merahnya adalah cancel. Ya, kalau seandainya salah pengucapannya, ya bisa di stop dulu, di cancel dulu, tidak dikirimkan. Tapi gunakanlah ini. Kalau sudah jadi, pencet tombol hijau untuk mengirimkannya. Ya. Ya, jadi sekali lagi ya, tidak perlu video ya anak-anak. Oke, let's check apakah ada lagi yang Sir Erik akan sampaikan. Oops, sudah selesai. I hope you enjoy the class. I'll see you soon. Ya, sudah selesai pelajarannya nak untuk hari ini. Ya. Ini ya tugasnya. Ya. Jelaskan lagi ya sekali lagi ya. Tugas Ya, tugas The Big Project One dikirim ke WhatsApp Sir Erik ya. Sekali lagi tugas The Big Project One dikirim ke WhatsApp Sir Erik. Jadi tugasnya ini ya, anak-anak. Tugas anak-anak adalah ini, ya, mengirimkan The Big Project One, ya, lalu ke WhatsApp Sir Erik ya. Itu tugasnya itu. Jadi tidak ada tugas yang lain, tidak ada tugas menulis. Tapi tugasnya adalah speaking, ya, The Big Project One yang warna biru tadi sampai selesai. Ya, anak-anak. Ya, Sir Erik harap apa-apa saja yang Sir Erik sudah sampaikan dan sudah bagi tadi itu berkesan bagimu ya, tentang menirukan, ya, tentang kita bisa belajar bahasa Inggris dengan doa, dengan Alkitab, dengan lagu, ya. Ya, itu semuanya mudah-mudahan bisa berkesan di hati anak-anak, termasuk Big Project One tadi. Oke, terima kasih. Saya Erik pamit, anak-anakku sekalian. Selesai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Nanti nggak tahu kalau seandainya minggu depan mungkin sudah mulai ada apa PTS kah? Ya, tapi saya nggak tahu. Ya tunggu. Kalau seandainya ada PTS berarti nanti kita break sejenak ya, kita akan ketemu di sesudah PTS ya. Oke, thank you so much. Anyway, terima kasih Bapak Ibu. Thank you so much for your warm attention. Terima kasih anak-anakku sekalian. Jaga kesehatan ya. Oke, sehat ya untuk anak-anak juga untuk papa mama juga untuk seluruh keluarga. Itu doa Sir Erik bagi anak-anak dan juga teman-teman orang tua murid karena betapa luar biasanya kata ini sehat dalam keadaan ya masih pandemi ya, tapi kita berharap segala sesuatunya bisa semakin baik ya. Nanti terima kasih, Sir Erik pamit. Tuhan Yesus memberkati. I will see you soon.